Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Alizati dari kelas 4D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, di sini saya ingin menjelaskan PowerPoint hasil dari tugas ekonomi trika saya bagian ketiga yang berjudul Analisis Regresi Berganda. Pada materi kali ini, poin yang akan dijelaskan yaitu mengenai peragam penduga kriteria pemilihan terbaik, R2, Adjusted R2, AIC, FPE, SBH, dan HKC. Yang pertama yaitu struktur ragam peragam penduga dari penduga. 1. Matriks berukuran K dikali K. 2. Ragam atau varians pada diagonal utama. 3. Peragam atau covariance selainnya. Selanjutnya, peragam penduga kriteria pemilihan terbaik. Yang pertama, R2. Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kecocokan atau ketepatan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil pengamatan. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang didapat diterangkan oleh model. Semakin besar nilai R2 atau mendekati 1, maka ketepatan dikatakan semakin baik. Koefisien determinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Nilai R2 selalu positif karena merupakan nisbah dari jumlah kuadrat. Dapat dirumuskan sebagai berikut. R2 sama dengan JKR per JKT. 2. Nilai 0 lebih kecil dari atau sama dengan R2 lebih kecil dari atau sama dengan 1. R2 sama dengan 0 berarti model yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan nilai variabel dependen. Hal ini disebabkan karena tidak adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. B. R2 sama dengan 1 berarti bahwa model regresi yang terbentuk dapat meramalkan nilai variabel dependen dengan sempurna. Selanjutnya, ADJ R2 atau Adjusted R-Square. Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Rumus Adjusted R2 bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu Adjusted R2 dapat digunakan untuk memilih model mana yang terbaik berdasarkan jumlah peubah eksogen yang dipakai. Selanjutnya, AIC atau Archaic Information Criterion. Metode AIC adalah metode yang digunakan untuk memilih model regresi terbaik yang ditemukan oleh Archaic Grasa 1998. Metode ini didasarkan pada metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Untuk menghitung nilai SIC digunakan rumus sebagai berikut. Bisa kita lihat rumus di bawah ini. Menurut metode AIC, model regresi terbaik adalah model regresi yang mempunyai nilai AIC terkecil menurut Wijarno 2007. Selanjutnya, SBC atau Schwarz-Bayesian Criterion. Konsep SBC pertama kali dikenalkan oleh Schwarz 1978. Metode pemilihan model MLE dan teorema Bayesian. Dalam memilih model terbaik dengan metode SBC, dipilih model dengan nilai SBC terkecil. Semakin kecil nilai SBC, semakin baik modelnya. SBC adalah metode pemilihan model dari beberapa kandidat model. Bentuk umum SBC dicari untuk N data sampel X sama dengan X1, X2, xn. Berdasarkan data yang sampel tersebut,
akan dipilih suatu model terbaik dari satu model yang mungkin, yaitu M1, M2, ML, di mana MK, M1, M2, ML. Yang selanjutnya, FPE atau Finite Prediction Error. Rumus FPE bisa kita lihat pada gambar di samping. Bisa teman-teman lihat. Yang selanjutnya, HKC atau Hannan and Quinn Criterion. Kriteria informasi Hannan dan Quinn atau HAQI. Kriteria informasi HAQI yang diperkenalkan oleh Hannan dan Quinn 1979 dan telah banyak digunakan dalam model autoregresif dan untuk model regresi. Linear, MQ, Query, dan Tsai 1998. Formulasi dari HAQI dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat rumus di bawah ini. Selanjutnya, model terbaik dalam model yang dimiliki nilai HAQI terkecil. Penyesuaian kriteria informasi Hannan dan Quinn atau HKC. Kriteria informasi Hannan dan Quinn HAQI akan bias untuk ukuran sampel kecil MQ, Query, dan Tsai 1998, sehingga MC, Query, dan Tsai melakukan perbaikan untuk metode ini dengan hasil HAQI yang diformulasikan sebagai berikut. Bisa kita lihat rumusnya. Dan model terbaik adalah model yang memiliki nilai HAQI terkecil. Uji parsial atau uji T. Menurut Suprapto 1995, uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Penguji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat, menguji uji parsial bisa dilihat dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada pengaruh signifikan antara variabel independen ke J terhadap variabel independen. Yang kedua, ada pengaruh signifikan antara variabel independen ke J terhadap variabel dependen. 2. Tingkat signifikasi. Yang ketiga, daerah kritis. Yang keempat, statistik uji, bisa kita lihat rumusnya. Yang kelima, kesimpulan. Jika HO ditolak, maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen ke J terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji simultan atau uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikasi beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0, 0,1 atau 1%, 0, 0,5 atau 5%, dan 0,10 atau 10%. Selanjutnya, uji linear restriction, uji likelihood ratio, uji Wald. Contoh kasus. Uji koefisiensi regresi secara bersama-sama atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap signifikan terhadap variabel dependen Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan, misalnya dari perusahaan dan sampel yang diambil dari kasus di atas 18 perusahaan, kasus di atas. Jadi, apakah pengaruh yang terjadi atau kesimpulan yang didapat berlaku untuk populasi yang berjumlah 50 perusahaan?
Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel berikut ini. Bisa dibaca, tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut. Ada 6 tahap, bisa teman-teman baca 6 tahap tersebut. Kesimpulannya adalah karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak. Artinya ada pengaruh secara signifikan antara price earning ratio atau PER dan return of investment ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Jadi, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa PER dan ROI secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan di BI. Yang selanjutnya, uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hasil analisis regresi, output dapat disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel uji T. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Langkah-langkah pengujian juga ada 6. Bisa teman-teman baca pada PowerPoint tersebut. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah oleh karena nilai min T hitung lebih besar dari min T tabel, maka HO diterima. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial PER tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan BI. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari penjelasan saya yang dapat saya sajikan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik itu pada kata-kata maupun penyebutan rumus, dikarenakan saya juga masih sama-sama belajar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.